Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan bahwa artinya pada hari kiamat manusia terbagi menjadi 3 golongan. Sayyid Qutb dalam Fi Zilal Al-Quran menyatakan, di sana kita menjumpai manusia dibagi ke dalam 3 golongan, bukan 2 golongan dikotomis seperti disajikan di bagian lain Al-Quran. Satu golongan berada di sebelah kanan Arsy dan mereka adalah yang keluar dari sebelah kanan Adam. Golongan ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, kemudian mereka digiring ke dalam golongan kanan. Mereka adalah mayoritas penduduk surga. Golongan lainnya berada di sebelah kiri Arsy, dan mereka inilah yang keluar dari sebelah kiri Adam. Mereka diberi kitab catatan amal dengan tangan kiri, kemudian digiring ke dalam golongan kiri. Mereka inilah golongan kiri. Mereka inilah sebagian besar penduduk neraka. Dan satu golongan lainnya berada di dekat di hadapan Allah. Mereka inilah golongan yang lebih dekat, lebih beruntung, lebih khusus daripada golongan kanan, karena mereka adalah pemimpin golongan kanan. Di tengah-tengah mereka terdapat para rasul, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Jumlah mereka jauh lebih kecil dari golongan kanan. Karena itu Allah berfirman, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Quran Surat Al-Waqiah ayat 8 hingga 10. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Muhammad bin Ka'ab berkata tentang firman Allah, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, maksudnya adalah para nabi. Sedangkan As-Suddi berkata, mereka adalah orang-orang yang menempati tempat tertinggi. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan, dan orang-orang yang paling dahulu beriman adalah orang yang berlomba dan bersegera dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan. Siapapun yang berlomba di dunia ini dan paling dahulu berbuat kebajikan, maka di akhirat termasuk orang-orang yang paling dahulu mendapatkan kemuliaan. Karena balasan bagi suatu amal akan sejenis dengan amal tersebut. Engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Karena itulah Allah berfirman, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada di dalam surga-surga kenikmatan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 11 hingga 12. Allah kemudian berfirman mengabarkan tentang orang-orang yang bersegera dalam kebajikan, serta mendekatkan diri kepada Allah bahwa mereka adalah sullah, yakni segolongan umat. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Quran Surat Al-Waqiah ayat 13 hingga 14. Namun para ulama berbeda pendapat tentang tafsir awalin dan akhirin tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan awalin adalah umat terdahulu, sedangkan akhirin adalah umat sekarang. Abul Ala Al-Maududi dalam Tahfim Al-Quran menyebut bahwa awalin adalah umat yang telah lalu semenjak Nabi Adam hingga waktu Nabi Muhammad, dan akhirin adalah mereka yang hidup sejak pengangkatan Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Penafsiran yang berasal dari Mujahid Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan dinukil Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya sembari mengutip sabda Rasulullah SAW. Kita adalah umat terakhir, tetapi terdepan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 238 dan Muslim 855. Hal ini didukung oleh sebuah hadis Hasan li ghairihi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 9080 dari Abu Hurairah. Ia berkata, ketika ayat ini turun, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Maka terasa berat bagi para sahabat Nabi SAW, kemudian turun ayat. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga, 1/3 penghuni surga, bahkan setengah penghuni surga, sedangkan setengahnya diperebutkan oleh mereka. Ibnu Katsir mengatakan ini penafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Hanya saja penafsiran ini perlu dikaji ulang. Bahkan itu adalah pendapat yang lemah. Alasannya karena umat ini adalah umat terbaik, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran secara nas. Sehingga amat janggal kalau muqarrabun atau orang-orang yang dekat dengan Allah lebih banyak berasal dari umat lain. Bahkan secara tekstual, jumlah orang-orang yang dekat pada umat ini jauh lebih banyak daripada umat-umat setelahnya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat tentang tafsir, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu adalah dari angkatan pertama umat ini dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, yaitu dari umat Islam ini juga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Al-Hasan membaca firman, dan orang-orang yang terdahulu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga-surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ia berkata, yakni sebagian besar dari orang-orang yang telah berlalu dari umat Islam ini. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa dia berkata tentang firman, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ia berkata, dahulu mereka mengatakan atau mengharap bahwa mereka semua dari kalangan umat Islam ini. Dan satu yang tidak bisa dibantah adalah bahwa generasi pertama suatu umat selalu lebih baik daripada generasi berikutnya. Dengan demikian, kata Ibnu Katsir, maka ada kemungkinan bahwa ayat tersebut mencakup semua umat, baik umat Muhammad ataupun umat sebelumnya, masing-masing umat menurut keadaannya. Karena itu diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Dalam hadis lain, akan senantiasa ada segolongan orang dari umatku yang berjuang membela kebenaran. Orang-orang yang menghina dan menentang mereka tidak akan menggoyahkan golongan ini hingga hari kiamat. Teks hadis lain mengatakan, hingga datanglah keputusan Allah kiamat, mereka tetap seperti itu berjuang membela kebenaran. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa umat ini lebih mulia dibandingkan dengan umat lain. Orang-orang yang lebih dekat kepada Allah dari umat ini lebih banyak dibandingkan dengan umat lain. Derajat mereka lebih tinggi karena kemuliaan agama dan keagungan nabinya. Karena itu dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberitahu bahwa di antara umat ini terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.